Ya, pemirsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali meluluskan Doktor Ekonomi pada Selasa pagi. Hanan Laras Sabrina berhasil meraih nilai A atas disertasi yang diangkatnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali meluluskan Doktor Ekonomi pada ujian promosi Doktor Ekonomi pada Selasa 24 Juni 2025 di Gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Hanan Laras Sabrina berhasil meraih nilai A atas disertasinya yang berjudul Model E-Customer Loyalty Subscription Video On Demand atau SVOD Indonesia, E-Service Image, E-Customer Satisfaction, E-Customer Trust, Dimensi E-Customer Engagement. Bertindak sebagai Ketua Sidang Profesor Dr. Sofia Amin SEMSI, Sekretaris Profesor Dr. Haji Haryadi SEMMS, Penguji eksternal Profesor Dr. R. Arif Helmi SEMSI, Pembahas Dr. Musnaini SEMM, dan Dr. Sri Rosita SEMM, Promotor Profesor Dr. Johannes SEMSI, CEO Promotor Profesor Dr. Haji Junaidi SEMSI, dan Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM. Hanan Laras Sabrina mengangkat disertasi tersebut karena melihat saat ini banyak orang yang berpindah ke platform eksekutif. Hal inilah yang kemudian menjadi krusial dalam penelitiannya tersebut. Alasan penelitian ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali orang-orang berpindah platform SVOD. Nah, itu yang menjadi sangat krusial dalam penelitian ini. Maka variable engagement tadi yang saya sudah mengatakan adalah sebuah kunci dalam menjalin untuk mempertahankan tingkat chatnya yang lebih kecil untuk bisa lebih terlibat dan ujungnya nanti keluar seperti itu. Dari disertasi ini harapannya semoga temuan saya ini bisa membantu atau sedikit kontribusi kecil yang bisa saya sampaikan untuk loyalitas pemasaran digital berbasis hiburan seperti itu. Sementara itu, Ketua Sidang Profesor Dr. Sofia Amin SEMSI menyebut, Promovenda meneliti tentang kesetiaan pelanggan. Dalam disertasi ini, Sofia menyebut Promovenda menemukan bahwa customer engagement mempengaruhi loyalitas pelanggan. Promovenda ini meneliti tentang kesetiaan pelanggan online ya. Nah, itu variabelnya ya seperti biasa, ada kepuasan pelanggan, ada kepercayaan pelanggan, kemudian ada engagement pelanggan. Nah, cuma intinya tetaplah kalau bikin orang setia itu kita mulai dengan hati, itu kesimpulannya. Karena ada penemuannya adalah customer engagement yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi kita harus melayani dengan hati supaya konsumen kita itu setia. Sementara itu, penguji eksternal Profesor Dr. R. Arif Helmi SEMSI menyebut penelitian ini merupakan sebuah kontribusi ilmiah bagi salah satu industri yang berkembang di dunia digital. Ya, bagi saya ini sebuah kontribusi ilmiah bagi pengembangan salah satu industri yang berkembang saat ini lagi digital. Dan mungkin juga fokus juga pada konsumen. Jadi tidak hanya pada perilaku bagaimana perusahaan menyampaikan jasanya kepada masyarakat pada konsumen, tapi juga mengukur sejauh mana konsumen memiliki citra atau perlunya keterlibatan konsumen. Jadi suara konsumen itu dimunculkan dalam sebuah model untuk membangun kesetiaan pelanggan video on demand. Promotor Profesor Dr. Johannes SEMSI mengatakan, penelitian ini merupakan terobosan dalam konteks e-commerce, di mana SVOD merupakan pengaruh yang cukup besar. Sebenarnya dalam konteks e-commerce, turun lagi jatuh lagi, dalam yang dikatakan SVOD itu subscription video on demand, itu pasarnya besar sekali. Huge market. Huge market itu artinya orang membeli voucher, orang berlangganan itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, besar sekali. Nah, makanya dia mengatakan begini. Nah, SVOD ini adalah satu bentuk pemasaran yang mengutamakan keterikatan customer dengan penyedia.
Salah satunya Netflix. Bayangkan Netflix itu orangnya di mana, filmnya di mana, orang bisa menonton di mana saja. Nah, penemuan ini menjadi salah satu bentuk pasar digital, e-commerce itu menjadi bagian pasar yang demikian besar. Nah, demikian besar, huge market namanya dia, huge market. Oleh karena itu, berikanlah perhatian ke pasar ini, nah gitu ya. Aspek teorinya seperti itu. Aspek praktisnya adalah ini loh, dalam pasar seperti ini, misalnya sudah ada nggak pajak di situ? Sekian persen saja, 5% saja, berapa banyak pemerintah akan mendapat pendapatan dari situ? Itu sebenarnya. Lilis Karlina, JEK TV melaporkan.